Jadi ada beberapa kebingungan ya dalam menjalani Atomi ini. Dan ini adalah beberapa pertanyaan. Yang pertama, halo Pak Chairman, saat ini saya berjuang lebih keras dalam bisnis Atomi. Ada partner yang mengikuti bisnis dengan baik, namun ada juga yang sulit diajak bekerja sama. Setiap kali itu terjadi, bagaimana caranya agar saya dapat membimbing partner saya secara keseluruhan? Seperti itu pertanyaannya ya. Jadi kita persilahkan Pak Chairman untuk menjawab. 질문할 것도 없는 질문을 하신 것 같아요. Ya, ini pertanyaannya memang, jadi di zaman Roma sekalipun ada di dinding, zaman sekarang anak-anak tidak dengar kata-kata orang tuanya, ada tulisan seperti itu di dinding ya. Di sekitar kita, semua orang di sekitar kita tidak bergerak sesuai kemauan kita ya. Jadi itu harus sesuatu yang kita sadari, itu yang harus kita ingat selalu bahwa orang-orang di sekitar kita tidak melakukan sesuatu sesuai kemauan kita. Kalian sebagai anak bagaimana? Apakah kalian sebagai anak-anak mendengarkan kemauan orang tua? Apakah kalian sebagai orang tua, apakah anak-anak kalian mendengarkan kemauan kalian terus? Apakah teman-teman di sekitar kalian melakukan sesuatu sesuai kemauan kita? Tidak kan? Begitu juga dalam menjalankan bisnis ini, kita akan bertemu banyak orang dan akan banyak bertemu orang yang tidak akan menuruti kemauan kita. Jadi begitu juga dengan pekerja-pekerja di Atomi, apakah kalian semua berpikir kalian melakukan sesuatu seperti yang saya mau? Terus terang aja, para karyawan di Atomi, rata-rata mereka bekerja dengan baik, mereka rajin lah. Tapi walaupun begitu, tetap ada hal-hal yang mereka lakukan yang tidak saya inginkan gitu, tidak sesuai yang saya mau. Padahal saya kasih mereka gaji loh, sedangkan kalian dengan para partner kan tidak dapat gaji dari kalian. Karyawan di Atomi itu dapat gaji. Gajinya termasuk tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan lain, tapi tetap tindakan mereka ada yang tidak, saya tidak merasa puas gitu dengan apa yang mereka lakukan. Padahal saya orang yang kasih gaji ke mereka loh. Nah, apalagi kalian yang tidak kasih gaji ke partner kalian kan, ya tentu kalian tidak mengharapkan tindakan mereka, perlakuan mereka 100% sesuai dengan yang kalian mau gitu. Jadi masalahnya itu bukan partner kalian ini bergerak sesuai kemauan kalian atau tidak, tapi kalian bagaimana caranya melakukan sesuatu yang bisa membantu para partner. Jadi kalau dipikir-pikir, mungkin bagi karyawan-karyawan ada yang berpikir, chairman ini tidak sesuai yang saya mau. Bisa berpikir seperti itu kan? Jadi hubungan antara manusia itu adalah hubungan di mana bertemu dengan orang-orang yang pasti tidak memuaskan kita, tidak sesuai kemauan kita. Tapi kalau kalian memaksakan orang harus sesuai dengan yang kalian mau, maka masalah akan timbul dari situ. Jadi mengubah seseorang itu sulit ya. Tidak bisa mengubah orang-orang di sekitar kita. Kalian semua mengajar anak-anak, apakah anak kalian berubah? Tidak kan? Tidak 100% bisa berubah anak-anak kita.
Sebagai seorang murid-murid, apakah kalian bisa melatih atau merubah sifat sikap murid-murid kita? Tidak bisa. Tapi ada yang lebih mudah, yaitu merubah diri kita sendiri. Itulah yang paling mudah dibandingkan merubah orang lain. Merubah diri kita sendiri itu sedikit lebih mudah dibandingkan merubah orang lain. Jadi, saya selalu berpikir saya harus berusaha untuk merubah diri saya sendiri daripada merubah orang lain. Saya bicara begini, mungkin kalian harusnya mendengar saya dan berpikir, oh chairman saya ini sangat membuat terharu ya kata-katanya. Tapi kalian semua kok biasa aja ya mukanya ya? Apakah Anda sedang terharu dengan kata-kata saya? Saya mengatakan saya yang harus berubah, bukan merubah orang loh. Ya. Jadi, terutama orang-orang yang sudah menikah, para istri, jangan merubah suami. Tidak akan bisa berubah. Saya sudah pernah mencoba. Tidak bisa. Saya sudah mencoba dan itu tidak bisa terjadi. Suami seperti saya, apakah lumayan kan sebenarnya? Coba bagaimana para wanita di sini? Saya banyak uang, saya juga ganteng, saya juga baik. Saya orang yang suami yang lumayan kan, yang oke kan? Tapi istri saya tidak puas terhadap saya. Dan banyak juga komplainnya tetap. Kalau saya dengan wanita lain pun akan lebih parah. Jadi saya tidak berusaha untuk merubah orang di sekitar saya. Saya hanya bicara tapi tidak mengharap 100% dia pasti berubah. Saya ya biasa bawel juga ke karyawan memang, tapi dengan kebawelan saya itu saya tidak mengharap besar dia akan berubah, tapi saya tetap bicara. Tapi ya bicara saya itu berubah atau nggak berubah ya saya juga nggak tahu gitu kan. Tapi siapa yang harus berubah? Saya yang harus berubah. Dengan begitu semua masalah akan selesai, akan tersolusi. Pada saat kita menjalankan MLM, kalau kita berpikir kita sukses karena orang lain, karena partner, karena sponsor harus membuat saya sukses, partner harus membuat saya sukses. Kalau Anda berpikir seperti itu, kalian tidak bisa sukses. Sukses itu adalah dibuat oleh diri sendiri. Justru saya yang harus membuat partner saya sukses. Saya yang harus membuat sponsor saya sukses. Pemikiran seperti itu adalah atomi. Tapi yang benar adalah saya yang bisa membuat orang lain sukses. Kalau saya membuat banyak orang sukses, maka itu berarti saya menjadi sukses. Jadi kalau partner tidak dengar omongan saya, itu udah dari sananya tidak dengar ya, udah pasti itu. Jadi harus bagaimana? Kalian buatlah partner kalian sukses. Nanti mereka sedikit demi sedikit lah, sedikit berterima kasih, jadi akan berusaha untuk mendengar omongan kalian. Sedikit ya, sedikit, tidak banyak. Karena kalian yang membuat mereka sukses. Jadi kalian buatlah sponsor kalian sukses. Kalau orang yang membuat orang lain sukses, dirinya sendiri pun akan menjadi sukses. Di antara kalian semua, ada yang berpikir, ngomong apa sih? Sponsor yang harus bikin saya sukses, perusahaan yang harus bikin saya sukses, partner harus rajin supaya saya sukses. Kalau kalian berpikir begitu dalam atomi, kalian tidak bisa sukses. Sebelum kalian tidak merubah pemikiran kalian itu, kalian tidak bisa sukses.
Betul. Kalau kalian benar-benar ingin sukses, ubah pemikiran kalian seperti itu. 생각 바꾸겠다 하는 분들 손 들어보세요. Angkat tangan yang akan merubah pemikiran kalian. Dua tangan, dua tangan. Angkat dua tangan yang setuju dengan omongan saya. Yang akan berubah. 손 드신 분들은 Nah, orang-orang yang sudah angkat tangan, orang yang bagaimana? 파트너를 성공시키는 사람. Anda adalah orang-orang yang akan membuat partner Anda sukses. 스폰서가 성공하게 된다. Karena Anda, sponsor kalian pun akan sukses. 성공자가 되는 거예요. Maka kalian juga akan menjadi sukses. 저는 성공한 사람이에요. Saya adalah orang yang sukses. 성공한 사람 맞죠? Benar kan? 자, 저를 누가 성공시켰을까요? Siapa yang membuat saya sukses? 저를 누가 성공시켰어요? Siapa yang membuat diri saya sukses? 저를 성공시킨 사람 Ada nggak? Siapa? 없어요, 주변에. Tidak ada. 도리어 내가 다른 사람들을 성공시켰어요. Ada juga saya yang membuat orang lain sukses. 우리 직원들은 직장인으로서 다른 직장 Jadi para pekerja di tempat kita bekerja di Atomi ini adalah lebih baik dibandingkan bekerja di perusahaan lain. 저기 우리 김병호 법인장. Kepala cabang Kim Yong-ngo. 네, 회장님. 애터미 지금 필리핀 법인장 하는 게 나아요. Enakan menjadi kerja di sana atau kerja di tempat lain? 계속 있을 겁니다, 회장님. Saya akan terus bekerja di Atomi. Tuh, lihat ya. 다른 데 가겠다고 하면 바로 보내버릴 건데. Kalau dia bilang mau di tempat lain, saya pindahkan langsung. 버리고 싶은데 계속 있겠다고 그러니까 내가 데리고 있는 거예요. Jadi dia selalu tidak dengar omongan saya, tapi karena dia mau terus bekerja di sini, jadi ya saya terus tetap mempertahankan dia. 열심히 하겠습니다. Tidak, Chairman, saya akan bekerja dengan rajin. Oh, baiklah, saya mencintai Anda ya. 잘하고 있습니다. 더운 Ya, 나라에서 iya. 고생하면서. Bekerja dengan baik di negara yang panas, bekerja dengan keras, berusaha terus. 열심히 하려고 하고 있고. 제가 농담을 한 겁니다. Saya bercanda 잘하고 ya. Anda bekerja dengan baik kok. 그래도 마음에 혹시 뜨끔했으면은 자신을 돌아봐. Ya, kalau Anda bersedih, pulang saja, pulang. 자, 그래서 저는 Jadi, saya 내 itu, 주변 사람을 성공시키는 것이 내 saya 일이라고 하는 거예요. merasa pekerjaan saya, tugas saya adalah membuat orang lain sukses. 공급해주는 업체는 Perusahaan 물건을 공급하는 것보다는 yang memberikan produk-produk kepada kita, itu lebih baik produknya dibandingkan diberikan kepada orang lain. Itu yang saya pikirkan, produk-produknya. Jadi berusaha untuk menciptakan barang-barang yang baik. Saya membuat margin yang walaupun tidak tinggi, tapi margin yang baik. Satu produk dibuat oleh satu perusahaan, satu pabrik. Jadi perusahaan-perusahaan produksi itu senang membuat produk untuk Atomi dan mereka pun berusaha. Juga kepada customer. Dibandingkan membeli barang dari tempat distribusi lain, membeli di Atomi itu lebih bagus, lebih murah. Jadi kita akan membuat para customer kita itu puas dan sukses. Begitu juga orang-orang yang bekerja dalam Atomi, anggota Atomi. Bekerja di Atomi jauh lebih baik daripada bekerja di tempat lain maupun di multi level lain. Jadi itu tugas saya. Itu adalah kewajiban saya, itu yang saya rasakan. 되게 사명이 동기부여가 되는 것이 아니고 사명을 따라서 사는 것이 아니고 단지 공포감에서 사는 사람들도 의외로 많습니다. Banyak orang yang banyak ketakutan. Sekitar 70% orang tidak bisa sukses karena ketakutan. Karena kalau tidak bekerja,
dirinya dan keluarganya akan kesulitan. Jadi kalau orang-orang yang bekerja tanpa ketakutan, dia tidak punya motivasi untuk berusaha. Jadi ada poin di mana orang itu tidak takut lagi, lalu dia berhenti. Jadi leader-leader kita adalah orang yang berpenghasilan ratusan juta di setiap bulannya. Ini lebih baik dari perusahaan-perusahaan lain. Jadi mereka berpikir karena penghasilannya sudah besar, dia tidak lagi bekerja sungguh-sungguh. Jadi jangan seperti itu. Apakah orang bisa hidup enak seumur hidup tanpa bekerja? Tidak kan? Orang yang tidak punya ketakutan gagal, tidak punya ketakutan untuk tidak dapat uang, dia akan terus berusaha, dia akan terus termotivasi untuk keluarganya. Jadi mereka harus 내가 2,000불 번다고 그러면은 그 밑에 사람은 얼마 벌겠어요? 대부분 더 적게 번단 말이에요. 물론 더 많이 버는 수도 있죠. Kalau Anda berhenti setelah Anda mendapatkan angka tertentu, pendapatan tertentu, lalu kalian berhenti, bagaimana dengan orang-orang di bawah Anda? Bagaimana orang-orang sekitar Anda? 더 이상 뭐 노력할 필요가 없다고 하는 사람들, 이런 사람들은 Jika Anda merasa sudah berkecukupan, kebutuhan Anda sudah terpenuhi, ada beberapa orang yang berpikir, saya tidak perlu berusaha lagi. Dan itu adalah yang menyebabkan orang-orang gagal pada akhirnya. Dan downline, bawahan, orang-orang di bawah mereka pun akan ikutan berhenti bekerja. Jadi kalian yang berada di atas sebagai leader tidak boleh berhenti, tidak boleh merasa puas. Kalian harus memastikan partner-partner kalian tidak akan berhenti dalam Atomy. Kalian harus memastikan partner-partner kalian tidak meninggalkan Atomy. Kalau bawahan Anda, partner Anda hanya mendapatkan uang sedikit, hanya mendapatkan beberapa juta saja tiap bulan, mungkin orang-orang itu, bawahan Anda, partner Anda akan pergi, akan berhenti, dan itu akan membuat Anda gagal, ya kan? Jadi Atomy itu menjual produk yang bagus dengan harga yang bagus. Kalau Anda bisa meyakinkan mereka untuk terus berusaha, Anda tidak akan gagal. Kalian harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan terus termotivasi. Kalian harus bekerja untuk membuat partner-partner Anda seperti Anda. 그 명령을 받았다. 이게 사명이에요. 사명. 예. 자, 여러분들은 스폰서라고 하면은 스폰서는 Jadi 파트너를 sebagai sponsor, kalian ini mempunyai kewajiban untuk membuat sukses partner-partner Anda. Dan partner-partner Anda itu sampai ke paling bawah, kalian harus membuat mereka semua sukses. Itu tugas Anda. Itu adalah kewajiban Anda. Jadi seorang leader itu, apa yang harus kalian pikirkan? Yang kalian pikirkan, yang harus kalian perhatikan bukan berapa yang masuk ke bank Anda, tetapi berapa yang masuk ke bank partner-partner Anda. Itu yang harus kalian khawatirkan, itu yang harus kalian pikirkan, itu yang harus kalian khawatirkan, bukan mengkhawatirkan diri Anda sendiri. 저는 지금 제 생계 때문에 지금 일을 하고 있습니까? 아니면은 여러분의 생계 때문에 일을 하고 Apakah saya sekarang bekerja demi diri saya sendiri atau demi Anda semua? 저는 지금 제 생계 때문에 일을 하는 게 아닙니다. Saya tidak bekerja untuk kemakmuran saya sendiri. Saya sedang menjalankan kewajiban saya. 저보고 회사 초창기부터 지금까지 쭉 Perusahaan ini dari awal hingga sekarang
Saya selalu bicara 우리 seperti ini. 몽상 회장님은 회사 초창기에나 지금이나 변화가 Seperti yang 없다고 dikatakan oleh Imtek 회사 초창기에도 bahwa chairman kita ini dari dulu awal sampai sekarang itu tidak berubah. Ia selalu mengatakan hal yang sama untuk menjadikan perusahaan ini menjadi perusahaan global. 이 도시에서 세금을 제일 많이 내는 사람들이 나올 거다. 막 이런 얘기를 했단 말이에요. Ia pernah mengatakan itu ya, Imtek Imperial Master, dan memang itu benar. Padahal waktu itu saya 100 miliar tidak ada uang yang saya punya, tapi dia dengan percaya, dengan berani bicara seperti itu. Dan saat itu saya, padahal saya itu miskin, tapi saya punya semangat. 저는 지금은 부자예요. Tapi sekarang saya orang kaya, tapi sekarang saya juga bersemangat. Kenapa? 제 가난을 해결하기 위해서 제가 일한 것이 아니다 하는 겁니다. Karena saya bekerja bukan untuk mengatasi kemiskinan saya. Saya bukan bekerja karena ketakutan miskin, tapi saya bekerja karena itu adalah kewajiban saya. 우리 캄보디아, 필리핀, Kambodia, Filipina, Indonesia, Thailand, 지금 뭐 리더스 클럽에 들어와서 sekarang masuk ke Leaders Club, 한 달에 mendapatkan berapa ratus juta di setiap bulan, ada kan yang seperti itu? Tapi 또 대부분의 사람들이 아직까지 rata-rata masih banyak orang yang kesulitan, masih banyak yang miskin. Tapi kalian semua adalah leader kan? Setidaknya kalian sudah cukup mengatasi masalah keuangan finansial, ya kan? 동기도 해결이 안 되는 거예요. Tapi masih banyak yang belum seperti itu. 기름 넣을 기름값도 없는 사람이 Ada orang yang bahkan tidak punya uang untuk beli bensin, ada yang tidak punya uang untuk beli makan siang. Ada orang yang tidak punya uang lebih untuk beli kopi di hari panas. Di antara partner-partner kalian ada yang seperti itu. Nah, kalian harus meletakkan perhatian kalian kepada mereka. Ini yang saya minta. Tolong kalian, demi orang-orang seperti itu, saya mohon, perhatikan mereka. Saya benar-benar dengan sungguh-sungguh memohon kepada kalian semua, tolong perhatikan mereka semua. 그런데 거기다 대고 파트너가 마음에 안 든다, Tapi 스폰서가 마음에 안 든다, 투덜거리고 sponsor saya tidak senang dengan mereka. Mereka tidak mendengar kata-kata saya, partner tidak dengar kata-kata saya. Jangan pikirkan itu. Seorang leader 크게 두 가지를 반드시 해야 리더가 됩니다. ada dua hal yang harus dilakukan seorang leader. Yang pertama, 비전을 제시할 줄 알아야 돼. ia harus mempunyai visi, menjalankan visi. Kita memang 비전을 파는 것입니다. kita memang menjual barang, tapi sebenarnya kita menjual visi. Jadi kepada orang di sekitar kita, 10만 달러를 버는 saya adalah orang yang berpenghasilan 100 juta. Dimulai dari situ. Itu yang kalian mulai. 만나는 사람마다 Jadi setiap orang yang kalian temui, katakan, saya akan membuat kalian sukses, saya akan membuat Anda sukses. Anda akan berpenghasilan ratusan juta. Itu yang harus kalian katakan. Memang setelahnya kita juga menjelaskan bahwa kita menjualkan produk yang baik dengan harga yang baik pula. Jadi leader itu harus tahu visinya. Memang banyak masalah, banyak kesulitan. Tapi bukan itu masalahnya. Bagaimana kalian menetapkan visi kalian itu? Jangan mengharapkan tidak ada air kotor. Di mana-mana ada kesulitan. Menjalankan atomi pun ada banyak kesulitan. Ada banyak sekali masalah. 최소한 여러분들이 애터미 사업자로서 뛰는 것보다는 애터미를 창업해서 여기까지 오는 동안의 장애는 dibandingkan kesulitan yang Anda hadapi menjalani atomi, lebih banyak kesulitan yang dijalankan kita sebagai perusahaan atomi dari saat berdiri sampai sekarang. Dari mulai menciptakan produk, di mana caranya produk
disimpan, bagaimana cara menyiapkan program, bagaimana caranya develop program, desain produk juga. Kalian tidak melakukan itu. Kalian tidak melakukan semua itu. Anda tidak perlu pusing hal itu. Bahkan penghasilan pasif kalian pun sudah dihitungin sama perusahaan. Bukan kalian yang hitung sendiri kan? Dibandingkan hal yang harus saya lakukan, apa yang perlu kalian lakukan itu sangat kecil. Saya iri dengan kalian semua. Jadi saya juga nggak mau, hampir nggak mau melakukan ini, tidak mau melakukan ini. Saya mau jadi member aja. Jadi akhirnya saya menciptakan sebuah perusahaan yang pertama, setiap orang membeli produk, maka orang-orang akan terus repeat order, akan terus beli-beli dan beli lagi. Dan harganya pun harus murah dan produknya pun harus bagus. Saya menciptakan sebuah perusahaan yang seperti itu akhirnya. Dan kemudian penghasilan pasif di binary system, bukan menyebar ke samping, tapi hanya 2 orang dan menyebar turun ke bawah. Sehingga saling tolong-menolong. Saya ingin menciptakan sebuah perusahaan binari yang seperti itu. Orang-orang yang bekerja di sini adalah orang-orang yang berpengalaman dalam MLM. Karena kalau tidak ada pengalaman, mereka bingung juga kan harus kemana. Jadi saya dengan syarat-syarat seperti itu, saya mencari perusahaan yang ada. Tapi karena tidak saya temukan, akhirnya saya menciptakan sendiri Atomi ini. Karena saya ingin bertemu dengan perusahaan yang seperti itu, makanya saya menciptakan Atomi. Dan saya rasa ini adalah sebuah perusahaan yang baik untuk dikerjakan bagi kalian semua. Saya sangat iri, saya ingin tukeran posisi dengan kalian semua. Coba kalian jadi saya deh. Jadi ya, jangan mengeluh. Apa susahnya? Sulitnya apa? Tidak banyak yang perlu Anda lakukan. Kalian develop program nggak? Enggak kan? Menciptakan sistem juga enggak. Jadi kalian melakukan apa? Saya pikir para pengusaha di sini tidak banyak melakukan apa-apa. Produk ini bagus, coba pakai. Kalian hanya marketing seperti itu. Ayo bekerja bersama, saya akan bantu kalian untuk sukses. Bicara seperti ini saja kalian sudah cukup, maka kalian akan bisa sukses. 제 자리 와가지고 한번 해볼래요? Mau coba tukeran dengan saya? 한나절도 못하고 도망갈 거예요 아마. Kalian pasti kabur nanti. Jadi 자꾸 문제가 있다고 투덜거리지 마시라. jangan selalu mengeluh ada masalah. Aduh, itu masalah tidak masalah besar. Dan hal apapun yang Anda lakukan, pekerjaan apapun pasti ada masalah. Tidak ada pekerjaan yang tidak memiliki masalah. Jadi walaupun setiap hal itu pasti ada masalah, tinggal bagaimana Anda mengecilkan masalah itu atau menganggap masalah itu bukan masalah. Bagaimana caranya? Besarkan visi Anda. Kalau kalian mempunyai visi yang besar, masalah yang ada tidak akan terlihat. Anda akan bisa melewati masalah itu tanpa masalah. Kalau kalian melihat masalah itu besar, berarti visi Anda yang kecil. Kalau kalian mempunyai visi, pikirkan kalian adalah orang yang berpenghasilan 1 miliar, 10 miliar setiap bulan, masalah kecil tidak akan mengganggu Anda. Jadi yang pertama sebagai leader kalian harus punya visi yang besar. Dan yang kedua,
Kalian adalah orang yang memimpin, mempunyai jiwa kepimpinan. 우리 사원 중에 겸손히 섬긴다 하는 말이 있어요. Di kata-kata ini kita kan, moto kita melayani dengan rendah hati. 모범을 잘 보여주신 분이 예수님이십니다. 예수님. 제자들의 Jadi, 발을 씻겨주는 그런 kalian tahu 섬기시는 Tuhan mencuci kaki para rasulnya. 일이 바로 여러분 파트너들의 발을 씻기는 겁니다. Jadi itu bisa kita tiru dari situ. 까지 씻겨야 됩니다. Kalian perlu mencuci kaki sponsor partner kalian, bahkan 안 하겠습니다. sponsor kalian juga. 씻고 있습니다. 그러니까 여러분들이 파트너의 발을 Jadi 씻기는 artinya 거다. melayani kan, melayani partner Anda, melayani sponsor Anda. Jadi kalau mereka bilang, males, tidak pengen melakukan, males-malesan, justru pekerjaan itu kalian yang bantu mereka. 투덜거리면 돼요, 안 돼요? Jadi kalau kalian mengeluh, capek, apa boleh nggak? Tidak boleh. 힘들고 어려운 일 자체가 리더에게 주어진 일인 거예요. Karena pekerjaan sulit, pekerjaan melelahkan itu harus dilakukan oleh leader justru. 이것도 힘들다, 저것도 힘들다. Kalau saya menjalankan perusahaan ini, kemudian saya mengeluh, ini susah, ini capek, boleh nggak? Nggak boleh. Saya harus mengatasi kesulitan itu. Itu adalah tugas saya sebagai chairman. Kesulitan yang dihadapi di perusahaan ini, saya yang harus cari solusinya. Saya yang harus hadapi. 인내하면서 그거를 극복해 왔다. Jadi setiap ada masalah, ada kesulitan, kalian harus bisa menghadapinya dengan kepala dingin. 이 두 가지 Dua hal ini 비전을 제시하는 거. membesarkan visi, menguatkan visi kalian. Yang kedua, 섬기는 거. 요 leadership, 두 가지가 melayani. 건데, 요 두 Itu 가지가 adalah dua hal yang harus kalian miliki. 섬기는 것도 용기가 필요해요. Diperlukan keberanian untuk bisa menjalankan dua hal ini. 다른 사람의 발을 씻어주려고 Coba. 하면은 Mencuci kaki orang lain itu membutuhkan keberanian. 여러분들이 한 달에 10만 달러를 버는 일을 합시다. 이렇게 얘기할 때도 Mengatakan 용기가 kepada orang lain, kamu akan menjadi orang yang berpenghasilan 100 juta atau 1 miliar. 나를 무시하고 Berkata seperti itu pun perlu keberanian, ya kan? Bicara seperti itu orang bisa bilang, gila nih orang ngomong begitu. Yang bener enggak? Itu kalian punya keberanian untuk tidak peduli walaupun orang berpikir seperti itu, orang meledek kalian, kalian tidak peduli. Kalian harus mempunyai keberanian untuk berkata-kata seperti itu. Itu adalah seorang leader. Diperlukan keberanian, itu yang penting. 저는 여러분들이 Saya kepada Anda semua 달러, 5,000달러 mengatakan Anda bisa berpenghasilan 100 juta, 1 miliar. 밑에서 더 돈 안 되는 사람들이 계속해서 일을 안 할 거다 하는 거예요. 여러분들이 안심이 되려고 하면 어떻게 해야 되느냐? Saya harus membuat kalian percaya. Bagaimana caranya untuk bisa sukses menjadi imperial? Karena kalau kalian menjadi imperial, paling tidak di sebelah kiri kanan ada crown kan? Dua-dua di kiri kanan. Itu crown itu sebulan paling tidak berpenghasilan berapa? 100 jutaan. Akan kabur nggak orang-orang itu penghasilan segitu banyak? Tidak akan kabur. 매달 2만 달러가 나와요. 도망갈까요? 안 도망갈까요? 안 도망가죠. Orang yang penghasilannya begitu besar bisa minimal 200 juta. Kabur nggak? Nggak akan kabur. Penghasilan segitu mereka ngapain kabur? 도망갈까요? 안 도망갈까요? 안 도망가죠. 그래서 그 사람들을 Jadi demi orang-orang itu, demi partner-partner Anda harus buat mereka menjadi royal, menjadi pangkatnya tinggi, agar mereka tidak kabur dan terus berusaha. Pada saat itu, Anda boleh beristirahat. Kalau kalian belum menjadi imperial, kalian belum boleh istirahat. 100m 달리는 사람들처럼 Seperti orang yang lari maraton, 질주를 해야 된다 하는 kalian harus terus berlari. 그래서 뭐 파트너가 뭐 잘 안 따라준다,
힘들게 한다. Jadi meskipun partner tidak dengar kata-kata Anda, bikin kalian capek, itu Anda tidak usah pusing. Sudah dari sananya orang-orang seperti itu. Yang penting membuat orang-orang yang seperti itu bisa sukses, itu adalah tugas Anda. Anda mengerti? Oke, itu jawaban saya ya.